Selamat siang, Assalamualaikum. Peternak puyuh dimanapun kalian berada, yang pastinya pada saat ini hampir di seluruh Indonesia musimnya masih musim hujan. Jadi selama musim hujan ini saya ingin memberikan sebuah informasi yang dimana informasi tersebut sangatlah penting dan jarang bagi peternak-peternak disadari, yaitu mengenai air minum. Karena musim hujan ini kan debit air tanah itu kan cenderung meningkat ya. Jadi karena debit air tanah meningkat itu potensi cemaran dari bakteri itu sangat besar, apalagi bakteri Escherichia coli ya, yang menyebabkan beberapa penyakit. Dan mungkin bagi kalian yang produksinya tidak bisa mencapai puncak atau ternaknya sering sakit, ya bisa jadi karena air minumnya tidak diperhatikan. Karena kan seringnya gini, cuman untuk ternak kok air minum harus diperhatikan. Nah itu, padahal air minum itu sangat penting. Dan ini saya akan membagi pengalaman. Dulu saya pernah bertemu dengan peternak ayam broiler, di mana ayam broilernya itu sehat-sehat dan dia padahal ikut kemitraan. Untuk kalian tahu ya, yang namanya kemitraan itu belum tentu pakannya bagus ya. Walaupun pakannya nggak bagus, dia masih bisa untung gara-gara air minumnya direbus. Kan sangat lucu ya. Air minum sampai direbus menjadikan peternaknya sukses. Nah, di sini saya akan sharing sedikit lah mengenai air minum. Dan untuk kalian yang baru pertama kali melihat video saya, bisa di like, di subscribe, kalau perlu di share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu informasi tentang peternakan burung puyuh, agar kita sama-sama belajar biar peternakan burung puyuh itu lebih maju. Gini teman-teman ya, karena musim hujan itu kan debit air tanah meningkat, kemudian air yang dari atas itu terserap sampai ke dalam tanah itu membawa bakteri. Sehingga kalau kalian memberikan air minum pada musim hujan, itu potensi air tercemar bakteri itu lebih besar daripada pada musim kemarau. Sehingga pada musim hujan itu banyak terjadi masalah ya. Yang pertama, puyuhnya itu kotorannya basah, itu seperti punya saya itu basah. Jadi gini, karena musim hujan itu makannya banyak, kemudian protein yang diserap itu kalau kebanyakan dikeluarkan lewat air minum. Itu kalau misalnya dari pakan seperti itu ya. Jadi pakannya itu bisa membuat basah itu karena proteinnya terlalu besar. Nah, itu asumsi pertama. Asumsi kedua, bisa jadi karena musim hujan itu kelembaban udara tinggi, kemudian suhu udara meningkat dan minumnya menjadi lebih banyak, airnya puyuhnya mencret. Kemudian asumsi yang ketiga itu karena cemaran bakteri E. coli di dalam air minum itu tinggi, sehingga menjadikan burung puyuh itu mencret. Nah, itu ada beberapa asumsi yang bisa kita peroleh di kala musim hujan. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah pemberian desinfektan pada air minum. Kalau puyuh kalian menggunakan air minum PDAM sih, itu lebih mengurangi resiko dari tercemarnya bakteri E. coli. Selain menyebabkan burung puyuh terganggu dalam proses pencernaan atau bisa dikatakan mencret, bakteri E. coli itu bisa membuat penyakit yang namanya kolibasilosis ya. Kolibasilosis bukan penyakit yang parah sih, cuman dia mengganggu dari pencernaan dan mengganggu produktivitas. Kemudian kalau burung puyuh kalian terkena cekrek atau CRD, itu kalau dimasuki bakteri E. coli nanti CRD-nya bisa jadi CRD kompleks, itu nanti susah mengobatinya. Nah, di sini saya menganjurkan kalian menggunakan yang namanya bubuk ajaib atau kaporit. Bisa kaporit, bisa klorin ya. Jadi peternak biasanya tidak bisa membedakan antara kaporit dan klorin. Beda antara kaporit dan klorin ya.
Kalau klorin itu kandungan klornya 90%, kalau kaporit kandungan klornya itu 60%. Kalau tidak bisa membedakan antara kaporit dan klorin, nanti dosis pemberiannya juga salah biasanya. Karena kalau dikaitkan dengan standar baku air minum yang hanya 5 mg per liter, itu nanti hitungannya beda antara kaporit dan klorin. Nah, nanti kita hitung di atas kertas. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit ya, kenapa harus kaporit. Karena harganya murah dan penggunanya mudah. Harusnya desinfektan air minum itu yang paling mudah sih pakai itu ya, pakai sinar UV. Cuman perawatannya tidak murah juga, harganya alatnya juga tidak murah. Jadi di sini karena kita itu kaitannya dengan usaha, kaitannya dengan perhitungan uang, jadi mau nggak mau kita harus menggunakan sesuatu yang lebih murah. Kemudian karena ini ada hitung-hitungannya, karena tidak langsung digunakan, semisal gini, oh lebih mudah langsung cemplungkan ke sumur sekian sendok, itu nanti efeknya juga buruk teman-teman ya. Jadi efeknya yang pertama gini, kalau pemberian kaporit atau klorinnya itu berlebih, nanti saluran pencernaannya itu bisa iritasi, itu mengganggu kesehatan juga. Kemudian kalau penggunaannya berlebih juga, nanti kalau kalian menggunakan vitaminnya itu akan steril, jadi vitamin itu akan tidak berguna untuk puyuh ya. Kemudian manfaat dari klorin yang lain adalah bisa jadi untuk flushing. Jadi jika kalian menggunakan tempat air minum otomatis atau yang kita sebut nipple drinker, itu kan kadang tidak hati-hati ya, tidak teliti dalam penggunaannya ya. Jadi seringnya tidak dicuci ya, di dalamnya kan kotor ya, tidak dicuci. Kemudian waktu kalian pemberian vitamin itu kan terjadinya penumpukan biofilm. Kalau kalian belum tahu yang namanya biofilm itu lendir ya. Jadi penumpukan lendir itu sebenarnya tanda bakteri. Bakteri itu membuat sarang, membuat semacam barrier atau perlindungan diri agar dia itu bisa berkembang biak di dalam pipa. Nah, kalau kalian menggunakan ini, nanti saya jamin pipanya akan bersih dari biofilm. Jadi kalau pipa kalian terdapat biofilm, nanti itu tandanya banyak bakterinya dan itu berakibat negatif terhadap burung puyuh. Sekarang kita masuk ke perhitungan. Karena kita sudah tahu kandungan minimal klorin air minum menurut kesehatan adalah 5 mg per liter, sedangkan kandungan klor dalam klorin adalah 90%, kandungan klorin dalam kaporit adalah 60%. Standar dari kesehatan kan 5 mg per liter itu untuk kandungan 100% klorin, sedangkan kandungan klorin itu adalah 90%. Artinya untuk mendapatkan 100% dalam 5 mg itu 100 per 90 dikalikan 5 mg. Hasilnya adalah 5,56 mg. Sedangkan kaporit perhitungannya sama, 100 per 60 kali 5 mg. Didapatkan hasil 8,33 mg. Kalau masih belum percaya, kita cocokkan, dikonfirmasi ulang. Kandungan klorin kan 90%, jadi 90% dikalikan 5,56 mg. Ini pasti hasilnya 5, pas ini 5,00 sekian mg.
Jika kaporit dicocokkan juga 60%-nya dari 8,33. Hasilnya adalah 4,98 mg. Di sini kita tahu penggunaan kaporitnya. Kalau untuk mendapatkan 5 mg per liter itu adalah 8,33 mg per liter, atau dibulatkan 8,5 nggak apa-apa, 8,5 per liter, 8,5 mg per liter. Jika tandon kalian isinya adalah 1000 liter, maka kaporit yang digunakan adalah 8,33 kali 1000. Ini adalah 8.333 mg per liter, atau 8,3 gram per liter ya, atau 8,3 gram per liter ya. Ini kalau untuk 1000 liter tandonnya. Bulatkan agar gampang jadi 10 gram per liter, nggak masalah. Per 1000 liter ya, per 1000 liter 10 gram per 1000 liter, buat liter per 1000 liter. Kalau tandon kalian cuman 200 liter ya dikalikan saja ya, jadi 8,33 kali 200 liter hasilnya berapa, nanti dikonversi bisa. Kemudian untuk memastikan bahwa kaporit yang kita berikan itu tidak kurang dan tidak berlebih, kita harus menimbangnya. Di sini penimbangan hanya dilakukan sekali ya. Kalau kalian tidak punya timbangan, kalian mengikuti video ini lebih tepat. Jadi kalau untuk pemberian dosisnya menggunakan sendok makan, itu berapa sih yang harus kita berikan untuk tepat? Kalau tandon air kalian hanya 1000 liter. Nah, kita akan mencoba menimbang ya. 1000 liter kan tadi dapat di perhitungan hanya 8,5 ya, 8,5 gram, atau kita bulatkan ke atas menjadi 9 gram. Ini sendok segini coba ya. Satu sendok itu adalah 12 gram teman-teman. Jadi kita kurang sedikit, 9 gram itu satu sendoknya kurang segini teman-teman. Karena tadi itu di sendok kita menyendok dari padatan ya teman-teman. Jadi kira-kira satu sendoknya kurang sedikit ya, satu sendok penuh kurang sedikit ya, satu sendok lah. Kalau misalnya lebih sedikit ya kita anggap nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau pemberian kaporit itu karena teknis di lapangan itu kita tidak mesti menimbang, jadi untuk berjaga-jaga pemberian kaporit itu jangan langsung setelah diberikan itu diberikan kepada ternak ya. Jadi setelah pemberian kaporit, treatment kaporit, diharapkan air itu diaduk dahulu. Setelah diaduk dibiarkan selama 1 malam baru diberikan ke ternak. Minimal ya dibiarkan selama beberapa jam dulu. Pembiaran itu artinya untuk mematikan bakteri dan untuk menghilangkan bau kaporit yang menyengat, karena kaporit akan menguap ke udara, klorinnya akan menguap ke udara, jadi baunya lebih tidak menyengat
Kemudian setelah itu, kalau kalian masih menggunakan treatment vitamin, pemberian kaporit itu tidak berimbas kepada menurunnya kualitas vitamin yang diberikan. Kemudian kalau kalian cuma memakai tandon yang biru dari bekas bahan kimia itu kan ada dua jenis ya. Bekas bahan kimia itu ada yang 120 liter, ada yang 200 liter. Kalau yang 200 liter berarti kan yang dari 1000 dibagi 5 ya, tinggal dibagi 5 aja. Jadi dari 10 gram dibagi 5 itu kan cuman 2 gram ya. Untuk tandon yang 200 gram itu pemberian hanya 2 gram teman-teman, nggak banyak loh. Kita sendok segini ya, ini berapa coba ya, 2 gram seberapa coba, ini 45 gram, jadi ya ini 3 gram. Berapa ini coba, karena gramasinya kecil jadi agak tidak ngangkat ya teman-teman ya timbangannya. Ini kan timbangan kue yang kapasitas 10 kilo ya, kita kira-kira gini ya, karena teknis di lapangan itu kan kita tidak mesti harus tepat seperti di laboratorium ya. Jadi kira-kira segini ya. Nah ini minus 3 gram, ini kira-kira 3 gram. Ini yang untuk 200 liter air ya, kira-kira setengah sendok makan kurang sedikit lah. Jadi kalau kalian memberikan untuk 200 galon yang 200 liter itu ya segini aja ya, nggak usah. Sekian dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum.